NIM 180210603. Saya Ida Nur Indah Firaili, NIM 18021060005. Saya Rafika Febianti 18021060006. Kami dari Universitas PGRI Madiun, Program Studi Pendidikan Akuntansi semester 5. Yuk gabung dengan kami di Pendidikan Akuntansi. Karena di pendidikan akuntansi mempunyai visi menghasilkan lulusan di bidang pendidikan yang cerdas, berdaya, saing, dan memiliki kemampuan berwirausaha. Di sini kami akan menjelaskan akuntansi keuangan lanjutan bab joint venture. Yang pertama, ada bentuk venture ada dua macam. Yang pertama, single venture dan joint venture. Yang pertama, single venture adalah pengusahaan suatu proyek tertentu yang dilakukan oleh satu unit tertentu. Di dalam hal ini, cukup dibentuk satu rekening tersendiri yang disebutnya venture account, dengan mendebit bila terjadi biaya dan mengkredit bila diperoleh pendapatan atau keuntungan. Yang selanjutnya ada joint venture, adalah kerjasama di antara dua orang, badan usaha atau lebih untuk mengusahakan usaha tertentu. Dalam joint venture ini, waktunya terbatas. Masing-masing pihak dapat menyerahkan barang atau uang sebagai kontribusi terhadap usaha bersama. Keuntungan atau kerugian juga dibagi sama. Sebelum pembagian keuntungan, biasanya diperhitungkan terlebih dahulu bunga, modal, komisi, bonus, dan lain-lain untuk pihak-pihak yang telah berjasa. Akuntansi untuk joint venture prinsipnya ada dua. Yang pertama, buku-buku diselenggarakan terpisah pada pembukuan masing-masing anggota. Yang kedua, rekening-rekening untuk setiap transaksi pada joint venture ada dan dicatat di dalam buku masing-masing anggota, atau tidak diselenggarakan pembukuan secara terpisah terhadap aktivitas joint venture. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan materi yang sudah disampaikan oleh Rafika. Selanjutnya yaitu akuntansi untuk joint venture yang diselenggarakan secara terpisah dari pembukuan masing-masing anggota. Apabila terdapat aktivitas joint venture diselenggarakan pembukuan secara terpisah dari pembukuan masing-masing anggota, maka joint venture dianggap sebagai suatu unit usaha yang terpisah dari pemiliknya. Oleh karena bentuk usaha bersama di dalam joint venture mempunyai karakteristik yang sama dengan persekutuan, maka pembukuan yang diselenggarakan juga sama dengan pembukuan di dalam persekutuan. Rekening-rekening pembukuan di dalam joint venture yang pertama yaitu rekening aktiva, yang kedua hutang, yang ketiga pendapatan, yang keempat biaya-biaya dan modal yang diselenggarakan untuk tiap-tiap anggotanya. Baik, saya di sini Melina Farin Azizi akan menyampaikan contoh soal yang akan dibahas pada akuntansi joint venture yang diselenggarakan secara terpisah dari pembukuan masing-masing anggota. Ini ada contoh kasus yang pertama. Melina, Rafika, dan Ida adalah sahabat. Mereka sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam usaha joint venture penjualan kosmetik kecantikan yang bernama Beauty Glow. Dengan ketentuan rincian biaya. Yang pertama, investasi. Melina dan Ida menyerahkan barang dagang dengan penyertaan seharga 6.000 dan 9.000, dan Rafika menyerahkan 4.500. Aktivitasnya, Rafika ditunjuk sebagai pimpinan atau managing partner dan dia menjadi customer service untuk menyampaikan laporan-laporan yang berhubungan dengan transaksi atau joint venture. Dengan pembagian labanya, Rafika diberi komisi 12% dari penjualan bunga modal dan diberikan kepada masing-masing anggota sebanyak 10% dari laba usaha dan selebihnya dibagi sama. Dengan joint venture Beauty Glow tanggal 1 September sampai tanggal 31 Desember.
Pembukuan joint venture diselenggarakan masing-masing anggota dengan perhitungan seperti tabel berikut yang akan saya jelaskan. Yaitu pada transaksi. Pada saat pembukuan joint venture diselenggarakan, kita membuat tabel. Ini ada 4 tabel. Yang pertama ada transaksi, buku joint venture, buku Melina, dan buku Rafika, dan buku Ida. Di sini ada investasi barang. Melina menginvestasikan dengan barang dengan nilai yaitu 6.000 dan Ida 9.000. Dan pada buku joint venture jurnalnya yaitu persamaan barang dagang 15K. 15K ini dari mana? Yaitu modal Melina dan modal dari Ida yaitu senilai 9K. Dijumlah hasilnya yaitu 15K. Selanjutnya pada buku Melina. Di sini punya buku sendiri-sendiri. Pertama buku Melina, dia menginvestasikan pada joint venture yaitu 6.000 dan barang unitnya yaitu 6.000 juga. Dan pada buku Ida di sini investasi pada joint venture-nya yaitu 9.000 dan barang unitnya yaitu 9.000. Transaksi nomor 2 yaitu investasi tunai oleh Rafika senilai 4.500. Maka di buku joint venture jurnalnya yaitu kas pada modal senilai 4.500. Dan di buku Rafika ini investasi pada joint venture sama 4.500 dan kasnya 4.500. Transaksi nomor 3 pada tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Desember ditarik promis dengan nilai 1.500 dan bunga 8% dalam jangka waktu 60 hari. Maka cara mencarinya ini yaitu 60 dibagi 360 dikali 8% dikali 1.500. 60-nya ini dari waktu 60 hari, 360-nya ini waktu hari 1 tahun per harinya kan 360 dikali bunganya 8% dikali promisnya, ketemunya yaitu 72.000 per 36.000. Ketemunya yaitu 20. Maka biaya bunganya adalah 20%. Hasil bayarnya 1.500, maka 1.500 agar ketemu kasnya dikurangi 20.000, hasilnya yaitu 1.480. Selanjutnya pada transaksi yang keempat yaitu penjualan kredit barang. Kredit barang dagang dengan nilai 18.000 pada buku joint venture dengan jumlah piutang dagang 18K dan pada penjualan tetap sama 18K. Selanjutnya transaksi nomor 5 yaitu penerimaan piutang 16.000 dan pada buku joint venture dengan jurnal yaitu kas pada piutang dagang. Kasnya debit dengan sama 16 dan piutang dagangnya 16. Transaksi ke-6 yaitu penghapusan piutang dagang senilai 200. Pada buku joint venture di sini jurnalnya yaitu penghapusan piutang dagang 200 pada piutang dagang 200. Selanjutnya transaksi nomor 7 yaitu pembayaran macam-macam biaya usaha. Maka buku joint venture-nya yaitu macam-macam biaya senilai 5.000 pada kas yaitu 5.000. Selanjutnya transaksi nomor 8 yaitu pelunasan wesel bayar dengan nilai 1.500. Pada buku joint venture jurnalnya yaitu wesel bayar senilai 1.500 dan kasnya 1.500. Transaksi nomor 9 saya bacakan terlebih dahulu ya. Penentuan laba bersih. Yang pertama yaitu saldo pendapatan dan biaya-biaya ditutup ke rekening laba atau rugi dengan pembagian rugi atau laba yaitu 6.000 dengan komisi. Di sini ada komisinya Melin, Rafika, dan Ida di sini. Tapi yang memiliki komisi ini hanya Ida senilai 2.000. Nah, untuk mencari bunganya itu bagaimana? Tadi kan ditanyakan bagaimana ya. Sekarang kita mencari bunganya yaitu dengan cara yang pertama kita mencari bunganya dulu milik Melina. Tadi kan di soal diketahui
pembagian laba yaitu Rafika diberi komisi 12% dari penjualan, bunga modal diberikan kepada masing-masing anggota sebanyak 10% dari laba usaha dan selebihnya dibagi sama. Ini 10%-nya ini menjadi patokan. Jadi Melina sama dengan 10% dikali 4/12 dikali uangnya Melina tadi berapa? Dilihat di transaksi nomor 1 yaitu 6.000. 10-nya tadi udah tahu kan dari mana? Sekarang 4-nya dari mana? Ketika mulai usaha, Rafika, Melina dan Ida tadi kan memulai usaha pada bulan 4 pada hitungan bulan keempat. Tadi kan terakhir Desember. Berarti sebelum Desember apa? November, terus Oktober, terus September. Berarti ada 4. Berarti September, Oktober, November, Desember. Berarti ada 4 bulan. Sama dengan berarti di sini perhitungannya seperti ini. Berarti 10% dikali 4/12 karena 1 tahun ada 12 bulan. Sama dengan berarti di sini 200. Berarti bunga milik Melina memiliki bunga yaitu 200. Selanjutnya bunga Rafika sama 10% dikali 4/12 dikali. Tadi Rafika menyerahkan berapa pada transaksi nomor 2? Menyerahkan 4.500. Berarti langsung aja dihitung, ketemunya 150. Setelah Melina, Rafika, dan kita adalah mencari punyanya Ida. Caranya tetap sama, yaitu 10% dikali 4/12 dikali Ida tadi kan di awal menyerahkan sejumlah 9.000 pada modalnya tadi. Jadi dikali 9.000 dan ketemunya yaitu 300. Kemudian bunga modal ini dimasukkan di dalam transaksi bunga modal yaitu 200, 150, 300. Ini ketemunya yaitu 650 dan sisa dibagi sama di sini sama. Karena sisa dibagi sama berarti semuanya sama rata yaitu 250. Jadi 250 tambah 250 tambah 250 ketemunya 750. Dan selanjutnya ditambah. Kebetulan yang punya komisi hanya Ida. Jadi di sini 200 tambah 250 ketemunya 450. Terus 150 tambah 250 ketemunya 400. Terus punyanya Ida 2000 ditambah 300 tambah 250 ketemunya 2.550. Terus totalnya 2000 tambah 650 tambah 750 ketemunya 3400. Kemudian diposting ke buku joint venture. Di sini buku joint venture yang pertama yaitu penjualan. Penjualan senilai 18.000 dan laba dan ruginya juga 18.000. Penjualan pada debit, laba dan ruginya di kredit. Selanjutnya laba dan rugi senilai 20.220. Ini dari mana asalnya? Yaitu HPP-nya. HPP-nya senilai 15.000. Di depan tadi pada transaksi awal juga ada. Macam-macam biayanya 5.000, penghasilan piutang 200, biaya bunga 20. Jadi totalnya semua ini yang di kredit ini dimasukkan ke debit pada laba dan rugi adalah 20.220. Selanjutnya laba dan rugi dari modal, ada modal Melina, modal Rafika dan modal Ida. Di sini ditambah semua yang modal di sini tadi dan ketemunya 3.400. Ini masuk laba dan rugi pada debit. Pada buku joint venture sudah ketemu, kita masukkan pada buku milik Melina, buku milik Rafika dan buku milik Ida. Di sini mempunyai buku sendiri-sendiri, diposting pada bukunya sendiri-sendiri. Pada buku Melina, investasi pada joint venture, pada laba joint venture-nya itu yaitu 450.
posting 450 pada 450. Sama punyanya Rafika, di sini 400. Berarti investasi pada joint venture pada laba joint venture senilai 400. Punyanya Ida, investasi joint venture senilai 2.550 pada laba joint venture senilai juga sama 2.550. Nomor 10. Di sini penyelesaian oleh Ida dengan pembelian tunai kepada Melina senilai 6.450 pada transaksi. 6.450 ini berasal dari mana? Caranya untuk mencari pembelian tunai ini yaitu modal ditambah pembagian laba atau rugi pada transaksi nomor 9. Tadi kan Melina menyetorkan modal senilai 6.000, jadi 6.000 ditambah tadi kan transaksi nomor 9 tadi kan memiliki pembagian laba atau ruginya senilai 450 yang miliknya Melina. Jadi 6.000 ditambah 450 juga sama miliknya Rafika dan Ida. Rafika tadi modalnya pada transaksi kedua tadi 4.500, berarti ditambah pembagian laba atau ruginya. Tadi kan Rafika mempunyai laba atau rugi pada transaksi nomor 9 adalah 400. Jadi 4.500 ditambah 400. Ida juga sama. Ida tadi kan menyetorkan modal yaitu 9.000 ditambah Ida di sini pada transaksi nomor 9 tadi kan ketemunya pada pembagian laba atau ruginya yaitu 2.550. Jadi 9.000 ditambah 2.550 ketemunya 11.550. Jadi semuanya ini yang pembelian tunai kepada Melina, Rafika, dan Indah dijumlah senilai 22.900. Kemudian diposting ke buku pada joint venture dengan modal Melina senilai 6.450, modal Rafika 4.900, modal Ida 11.550 pada kas. Di sini ininya 3 ini masuknya ke debit ya. Dan kasnya ini masuk ke kredit senilai jumlah dari modal yaitu 22.900. Kemudian diposting ke buku Melina, buku Rafika, dan buku Ida senilai pembelian tunainya masing-masing. Punyanya Melina berapa, punyanya Rafika berapa, dan punyanya Ida. Punyanya Melina dulu. Berarti postingnya jurnalnya yaitu kas pada investasi pada joint venture senilai berapa tadi? 6.450. Berarti juga sama, investasinya juga sama nilainya. Punyanya Rafika. Di sini kasnya 4.900, pada investasi joint venture juga 4.900. Punyanya Ida juga sama. Kas pada investasi joint venture senilai 11.550. Pada investasi joint venture 11.550. Yang selanjutnya, aktiva untuk joint venture tidak diselenggarakan secara terpisah. Nah, di aktivitas joint venture yang tidak diselenggarakan terpisah ini, aktivitas joint venture itu harus ada di buku para anggota. Nah, anggota itu harus mempunyai rekening joint venture pada bukunya. Setiap anggota itu juga menyelenggarakan rekening dengan anggota lainnya untuk menunjukkan hak penyertaan usaha bersama. Meskipun semua anggota sudah mencatat transaksi pada bukunya, nah pada buku rekening para anggota itu juga harus mencatat aktiva dan hutang seperti kas joint venture, piutang joint venture, hutang joint venture. Nah, masing-masing anggota itu selain managing partner mencatat setoran modal dari anggota lain dan transaksi biaya dan pendapatan yang mempengaruhi hak penyertaan mereka. Untuk transaksi yang sifatnya perubahan bentuk dari aktiva satu ke aktiva yang lain atau hutang tidak dicatat. Nah, sementara managing partner itu bertugas untuk bertanggung jawab untuk semua aktivitas dan transaksi. Di sini ada contoh soal, yaitu
Apabila usaha bersama antara Tuan Melin, Rafika, dan Ida seperti contoh di muka, pembukuannya diselenggarakan dengan tidak menggunakan buku-buku joint venture secara terpisah. Dan setiap anggota mencatat semua transaksi-transaksi pada bukunya masing-masing. Maka pencatatannya akan nampak sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh dari pembukuan aktivitas joint venture yang tidak diselenggarakan secara terpisah. Nah, jadi seperti ini pembukuannya. Jadi yang seperti saya jelaskan tadi, jadi di setiap buku-buku para anggota itu harus mencatat semua transaksi joint venture. Yang selanjutnya ada kerjasama yang belum selesai atau uncomplete ventures. Apabila pembukuan joint venture tidak diselenggarakan secara terpisah. Apabila sampai dengan akhir periode akuntansi, suatu perjanjian itu belum bisa diakhiri untuk keperluan penutupan buku masing-masing partner, maka perlu perhitungan laba atau rugi joint venture. Menurut ketentuan joint venture, baru dapat menghitung rugi laba apabila usaha menjadi objek sudah selesai. Hal ini bisa sepenuhnya dilakukan bagi mereka atau biasanya perseorangan yang secara spekulasi melakukan usaha bersama atau joint venture itu. Tetapi, apabila joint venture diadakan di antara pengusaha atau perusahaan yang sudah memiliki pembukuan yang teratur, maka pada tiap-tiap akhir periode akuntansi perlu keterangan yang lengkap tentang hasil-hasil operasi perusahaan seluruhnya, termasuk adanya joint venture dengan pihak lain. Persoalan tutup buku di dalam joint venture yang pembukuannya diselenggarakan secara terpisah dapat dilakukan tanpa mengalami kesulitan apapun. Akan tetapi, dalam hal pembukuan diselenggarakan tidak secara terpisah, khususnya bagi anggota-anggota selain managing partner, merupakan persoalan sendiri. Yang selanjutnya ada contoh soal. Misalnya, joint venture antara Nona Melina, Rafika, dan Ida tersebut di muka pada tanggal 31 Desember dinyatakan belum selesai. Sebab masih ada barang-barang yang belum terjual seharga 1.500 dan masih dipegang Nona Ida sebagai managing partner. Dalam keadaan seperti ini, masing-masing partner memerlukan adjustment dalam menghitung adanya laba atau rugi joint venture. Apabila diperhitungkan ternyata keuntungan menjadi sebesar 7.500, dengan demikian maka perlu perhitungan pembagian laba dan adjustment pada pembukuan masing-masing partner pada tanggal 31 Desember akan tertera sebagai berikut. Ini jurnal transaksinya pada tanggal 31 Desember. Pada buku-buku Nona Melina itu jurnalnya joint venture pada laba joint venture Nona Melina, Nona Rafika, dan Nona Ida. Joint venture-nya itu 7.500, itu didapat dari 6.000 ditambah 1.500. 6.000-nya ini bisa dilihat pada tabel transaksi nomor 9. Nah, yang 1.500-nya ini itu adalah barang-barang yang belum terjual yang saya sebutkan di soal tadi. Selanjutnya, laba rugi joint venture Nona Melina itu 2.950. Itu didapat dari 6.450 dikurangi 2.000 dikurangi 1.500. 6.450-nya itu bisa dilihat pada tabel pembukuan transaksi nomor 10. Selanjutnya Nona Rafika itu 1.400, itu didapat dari 4.900, itu ada di tabel transaksi nomor 10 juga, dikurangi 2.000 dan dikurangi 1.500. Selanjutnya untuk Nona Ida itu didapat 3.150, itu
3.150 itu didapat dari penjumlahan laba joint venture Nona Melina dan Nona Rafika. Itu 2.950 ditambah 1.400 itu 4.350. Nah, setelah itu 7.500 dikurangi hasil dari penjumlahan tadi 4.350. Itu didapat itu hasilnya 3.150. Nah, untuk buku-buku Nona Rafika, buku-buku Nona Ida itu sama jurnalnya, tinggal memasukkan saja dan perhitungannya juga sama dan hasilnya juga. Baiklah, saya akan membacakan contoh soal yang terakhir. Apabila dari contoh soal nomor 2 ditentukan besarnya hak-hak para anggota masing-masing sampai dengan transaksi nomor 5 dan nomor 9, maka berdasar pembukuan yang diselenggarakan oleh anggota-anggota yang bersangkutan akan ternyata dari selisih debit dan semua rekening-rekening yang ada sebagai berikut. Untuk penjelasannya adalah sebagai berikut. Di sini telah tersedia tabel yang terdiri dari 3 kolom. Ini Melina, yang kedua Nona Rafika, dan yang ketiga adalah Nona Ida. Di sini ada rekening debit yang terdiri dari kas joint venture, piutang joint venture, dan Nona Ida. Sedangkan pada rekening kredit ini terdiri dari joint venture, vessel joint venture, Nona Melina, dan Nona Rafika. Di kolom ketiga kolom ini ada lagi kolom yaitu nomor 5 dan nomor 9. Untuk memasukkan nilai-nilai ini kita bisa lihat pada tabel nomor 2 yang telah disampaikan oleh Rafika. Untuk nomor 5 kita bisa lihat transaksi nomor 6 sampai dengan nomor 9. Sedangkan transaksi nomor 9 ini kita bisa lihat pada transaksi nomor 10. Kita mulai yang pertama, kas joint venture pada Nona Melina. Kita lihat pada tabel yang kedua. Untuk kas joint venture Nona Melina ini tidak ada, jadi kita kosongi. Yang kedua, piutang joint venture ini juga tidak ada, kita kosongi juga. Yang selanjutnya adalah Nona Ida, ini sebesar 22.900. 22.900 ini dihasilkan dari transaksi nomor 10 karena penyelesaiannya ada di situ. Dimasukkan 22.900. Untuk rekening kredit ini joint venture sebesar 8.600. Dihasilkan dari, kita lihat pada kolom Nona Melina itu joint venture-nya pada transaksi nomor 5 itu ada 200, 5.000 dan 3.400. Ketiganya dijumlahkan menghasilkan 8.600. Untuk vessel joint venture ini tidak ada, kita kosongi. Nona Melina juga tidak ada, kita kosongi juga. Untuk Nona Rafika ini 4.500. Dihasilkan dari, kita lihat Nona Rafika ini sebesar 400 dan juga 4.900. Jadi 4.500 ini selisih dari 4.900 dan juga 400.000. Kemudian kita jumlahkan. Selanjutnya adalah transaksi nomor 9. Untuk kas joint venture ini tidak ada, kita kosongi. Piutang joint venture juga tidak ada, kita kosongi juga. Untuk Nona Ida ini sebesar 11.550. Dihasilkan dari pada kolom Nona Melina transaksi nomor 10 bawah sendiri itu ada 11.550. Yang selanjutnya pada rekening kredit joint venture ini tidak ada, kita kosongi. Vessel joint venture tidak ada, kita kosongi juga. Nona Melina juga tidak ada. Untuk Nona Rafika ini sebesar 4.900. Bisa kita lihat di bawah sendiri transaksi nomor 10 itu Nona Rafika sebesar 4.900. Kemudian kita total. Yang selanjutnya Nona Rafika transaksi nomor 5. Kas joint venture tidak ada, kita kosongi. Piutang joint venture juga tidak ada, kita kosongi juga. Untuk Nona Ida ini sama 22.900. Untuk rekening kredit joint venture itu sebesar 8.600 sama. Hasilnya seperti tadi. Vessel joint venture ini tidak ada, kita kosongi. Nona Melina ini sebesar 6.000. Kita lihat pada tabel
kolom Nona Rafikah tabel kedua. Ini sebesar Nona Melina itu 450 dan juga 6.450. Jadi selisihnya sebesar 6.000. Untuk Nona Rafikah tidak ada, kita kosongi. Kemudian dijumlahkan. Yang selanjutnya transaksi nomor 9. Ini untuk rekening debit kas joint venture tidak ada, kita kosongi. Piutang joint venture juga tidak ada, kita kosongi. Nona Ida sebesar 11.550. Kita lihat pada transaksi nomor 10 di bawah sendiri itu kolom Nona Rafikah. Yang selanjutnya pada rekening kredit Wesel joint venture itu tidak ada, kita kosongi. Wesel bayar joint venture juga tidak ada, kita kosongi juga. Nona Melina ini sebesar 6.450, itu dihasilkan dari transaksi nomor 10 Nona Melina itu sebesar 6.450. Yang selanjutnya Nona Rafikah itu tidak ada, jadi kita kosongi, kemudian dijumlahkan. Yang selanjutnya adalah Nona Ida. Ini kas joint venture sebesar 29.400. Kita lihat pada tabel kedua pada Nona Ida itu kas joint venture pada transaksi nomor 5 itu ada 200, kemudian ada 5.000, kemudian ada 3.400, kemudian ditambahkan lagi dengan 22.900 menghasilkan 29.400. Untuk piutang joint venture ini sebesar 200. Dapat dilihat pada transaksi nomor 6 itu sebesar 200 untuk piutang. Untuk Nona Ida ini sendiri tidak ada. Kemudian dijumlahkan menghasilkan 2.900. Selanjutnya pada rekening kredit ini joint venture sebesar 8.600. Hasilnya sama seperti tadi. Untuk cara pencariannya, Wesel joint venture ini sebesar 1.500. Kita lihat pada tabel kedua Nona Ida itu Wesel bayar sebesar 1.500. Untuk Nona Melina itu sebesar 6.000. Selisih dari 6.450 dan juga 450. Nona Rafikah ini sebesar 4.500, yaitu selisih dari 4.900 dan juga 400. Kemudian dijumlahkan menghasilkan 20.600. Yang selanjutnya transaksi nomor 9. Ini kas joint venture Nona Ida itu sebesar 22.900. Pada tabel kedua soal Nona Rafikah itu 22.900. Untuk piutang joint venture itu tidak ada, kita kosongi. Nona Ida juga tidak ada, kita kosongi. Untuk rekening kredit joint venture itu tidak ada, kita kosongi. Wesel bayar joint venture tidak ada. Nona Melina sebesar 6.000. Selisih dari 6.450 dan juga 450.000. Untuk Nona Rafikah ini sebesar 4.900. Selisih 4.900 bisa kita lihat. Yang kemudian dijumlahkan menghasilkan 10.600. Untuk hak-hak para anggota ini dihasilkan dari pada akun debit dikurangkan dengan akun kredit sehingga masuk ke hak-hak para anggota. Sama seperti baik transaksi nomor 5, 9 dari Nona Melina, Rafikah maupun Ida itu sama. Jika hak-hak para anggota ini sama dengan untuk transaksi nomor 5, jika hak-hak para anggota ini sama dengan modal awal setiap anggota itu sudah balance, itu benar, berarti semuanya sudah benar. Begitupun sebaliknya. Untuk transaksi nomor 9 ini jika sudah sama dengan kas pada tabel yang kedua transaksi nomor 10 itu juga sama, maka itu sudah balance, sudah benar.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang belum paham bisa ditanyakan. Mohon maaf apabila dari kelompok kami banyak kekurangan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.